Mawaris. Oleh Mahran Mawarid. Pengertian mawaris. Pengertian mawaris. Kata mawaris berasal dari kata waris atau al-mi'raj. Waritsa yang berarti berpindahnya sesuatu, yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris. Harta warisan atau harta peninggalan dalam ilmu mawaris dikenal dengan sebutan tirkah yang artinya peninggalan. Tirkah diartikan sebagai sesuatu atau harta yang berupa materi ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang meninggal, dan pembagiannya harus sesuai dengan syariat Islam. Dasar hukum mawaris. Dasar hukum mawaris. Hukum mawaris mengatur hal-hal yang menyangkut harta peninggalan warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris atau orang yang meninggal. Ilmu mawaris dalam Islam mengatur peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada nasabnya atau ahli warisnya yang masih hidup. Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur ilmu mawaris adalah sebagai berikut. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Qs. An-Nisa 4:7. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Qs. An-Nisa 4:11. Rukun mawaris. Adapun rukun dan syarat yang harus ada dalam ilmu mawaris ada 3 hal utama, yaitu al-muwaris pewaris, al-waris ahli waris, tirkah. Al-muwaris pewaris. Orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli warisnya. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah dinyatakan meninggal baik secara hukum maupun medis. Al-waris ahli waris. Al-waris atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan, atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya.
Syarat ahli waris adalah ia dalam keadaan hidup pada saat al-muwaris atau orang yang memiliki harta waris meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan meskipun ia masih menyerupai janin dan ia terkait nasab dengan al-mawaris. Baik pria dan wanita memiliki hak untuk memperoleh harta warisan. Tirkah. Tirkah adalah harta atau hak yang berpindah dari al-muwaris atau pewaris kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan al-muwaris yang telah dikurangi biaya perawatan, pengurusan jenazah, hutang dan wasiat yang sesuai syariat agama Islam untuk selanjutnya diberikan kepada ahli waris. Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui perbedaan harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah semua materi yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia secara keseluruhan. Sedangkan harta waris atau tirkah adalah harta peninggalan yang sesuai syarat berhak diberikan kepada ahli waris setelah dikurangi hak orang lain di dalamnya. Bagian ahli waris. Kelompok-kelompok ahli waris menurut Ki terdiri dari Menurut hubungan golongan laki, laki terdiri dari ayah, anak laki, laki, saudara laki, laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Menurut Irma Devita Purnamasari dalam bukunya Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Warisal 35-38, pembagian kelompok ahli waris terbagi menjadi 3. Zulfaraid Ashabul Furud Zawil Furud, Zulkarabat Ashabah, Zul Arham Zawil Arham. Zulfaraid Ashabul Furud Zawil Furud, yaitu ahli waris yang menerima bagian pasti, sudah ditentukan bagiannya. Misalnya, ayah sudah pasti menerima sebesar 1/3 bagian jika pewaris memiliki anak, atau 1/6 bagian jika pewaris memiliki anak. Artinya, bagian para ahli waris ashabul furud Zulfaraid inilah yang dikeluarkan terlebih dahulu dalam perhitungan pembagian warisan. Setelah bagian para ahli waris Zulfaraid ini dikeluarkan, sisanya baru dibagikan kepada ahli waris yang menerima bagian sisa ashabah, seperti anak pewaris. Dalam hal anak pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan. Zulkarabat Ashabah, yaitu para ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak tertentu. Mereka memperoleh warisan sisa setelah bagian para ahli waris Zulfaraid tersebut dikeluarkan. Zul Arham, Zawil Arham, merupakan kerabat jauh yang baru tampil sebagai ahli waris jika ahli waris Zulfaraid, Ashabul Furuds dan ahli waris Ashabah yang tergolong Zul Arham adalah cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dan perempuan dari cucu perempuan, kakek dari pihak ibu dan nenek dari pihak kakek ibu kakek. Anak perempuan dari saudara laki-laki, sekandung, sebapak atau seibu. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu. Anak saudara perempuan sekandung, sebapak dan seibu. Bibi, saudara perempuan bapak dan saudara perempuan kakek. Paman seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek. Saudara laki-laki dan perempuan dari ibu, serta anak perempuan paman dan bibi pihak ibu, saudara perempuan dari ibu. Hijab mawaris.
Pengertian hijab. Hijab adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali, ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya, hubungannya, dengan orang yang meninggal. Hijab Hirman yaitu penghapusan seluruh bagian, karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contoh cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki. Hijab nukson yaitu pengurangan bagian dari harta warisan, karena ada ahli waris lain yang membersamai. Contoh, ibu mendapat sepertiga bagian. Tetapi kala yang meninggal mempunyai anak atau cucu atau beberapa saudara, maka bagian ibu berubah menjadi 1/6. Contoh kasus. Dalam sebuah keluarga terdapat ayah, ibu, anak perempuan dan anak laki-laki. Ketika ayah dalam keluarga tersebut meninggal, dia meninggalkan sebuah warisan, sebuah uang tunai sebesar 500 juta. Dan ingin dibagikan menurut Islam kepada ibu, anak perempuan dan anak laki-lakinya. Bagaimana pembagiannya dan dapat berapakah uang untuk masing-masing keluarganya? Untuk pembagian uangnya sebagai berikut. Istri adalah 1/8 sama dengan 500 juta X 1/8 sama dengan 62.500.000. Laki-laki adalah 2/4 sama dengan 437.500.000 X 2/4 sama dengan 218.750.000. Anak perempuan adalah 1/4 sama dengan 218.750. Sisanya 335.937.500, yaitu dibagikan kepada yang membutuhkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.